Kecerdasan buatan Google Gemini Veo 3 karena memberi kemudahan bagi siapa saja untuk membuat video seolah nyata, walau dilakukan hanya lewat perintah teks atau prompt. Seperti konten berlatar neraka, menampilkan api berkobar yang sengaja dibuat untuk memanfaatkan kepopuleran model AI terbaru. Diunggah melalui media sosial YouTube, konten kreator mengajak penontonnya menyaksikan merasakan keadaan di neraka. Konten ini kemudian viral dan diparodikan oleh banyak pengguna media sosial. Sayangnya, tidak semua warganet setuju dengan aksi konten kreator ini. Sebagian masyarakat khawatir karena unggahan AI ini dianggap melanggar kaidah agama Islam. Menurut aku dari contoh video yang tadi ya itu udah keterlaluan sih ya, karena neraka itu kan sesuatu yang nggak bisa kita gambarkan dengan logika gitu, tapi bisa-bisanya orang menggunakan AI untuk menggambarkan hal itu gitu, jadi kayak udah keterlaluan lah dan itu bahaya banget sih. Sebenarnya cukup bahaya ya Kak untuk untuk zaman-zaman sekarang ini, karena masih banyak orang tua yang gimana ya istilahnya itu masih buta dengan istilah AI ini, karena masih ada yang percaya. Kayak saya kan sering kadang orang tua nih di grup keluarga masih sering kayak kirim video yang dimana tuh sebenarnya itu AI tapi keluarga saya yang percaya. Ya untungnya saja kan ada kita kayak ngasih tahu kalau ini tuh AI gitu. Jadi emang cukup berbahaya sih untuk sekarang. Kalau tanggapan saya sih lebih ke takut disalahgunakan ya Kak. Terutama kan sekarang yang akses TikTok atau Instagram itu bukan anak-anak muda aja nih. Khususnya saya mengalami sendiri di keluarga saya itu ibu saya. Dia dengan mudah ada video misalkan, ya pokoknya yang aneh kayak orang kecelakaan tapi bisa bangun lagi atau apa. Padahal itu AI, saya tahu AI, cuma saya kadang menjelaskan ke orang tua itu susah. Soalnya dia lebih percaya karena mungkin sekarang kan kelihatannya lebih realistis ya. Ada efeknya, terus kadang pengucapannya juga sesuai sama mulut. Nah itu yang bahaya sih itu Kak, takut disalahgunakan. Di sisi lain, penggunaan AI seharusnya dapat mempermudah bukan untuk ajang menyebarkan berita hoax. Untuk mencari tahu tanggapan dalam sisi norma Islam dan apa fatwa MUI tentang viralnya video AI tersebut, reporter Halo Indonesia berkunjung ke kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta. Menurut Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial pada poin C tertulis bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, gibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial atau dalam kata lain diharamkan. Wakil Sekjen MUI Arif Fahrudin mengungkapkan akan pentingnya menjaga batasan dalam membuat konten digital dan mengajak semua komponen masyarakat untuk bijak serta bersama-sama belajar kaidah agama dengan baik, khususnya nilai Islam. Hal-hal sakral seperti surga dan neraka tidak untuk diparodikan. Dalam Islam itu, dan saya juga percaya semua agama meyakini bahwa ucapan itu adalah doa. Adalah ucapan saja doa, bagaimana kalau itu kemudian dinarasikan, kemudian dikreasikan dalam teknologi ya, walaupun itu AI ya, tapi itu kan sudah melebihi dari ucapan, itu sudah merupakan praktek rekayasa teknologi informasi. Jadi menurut saya kembalilah kepada fitrah yang benar dalam mengagungkan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama itu. Masih banyak wilayah lain yang bisa dikreasikan dan inovasikan oleh AI ataupun oleh teknologi informasi yang lainnya, yang selain wilayah-wilayah yang disucikan dan sakral tersebut. Silahkan berkreasi dengan kreasi seoptimal mungkin, sekreatif mungkin, seinovasi mungkin, tapi kita harus memahami domain-domain tersebut. Maka kami menghimbau agar para konten kreator tersebut hendaknya bisa mengevaluasi diri, merevisi diri, ya, bermuhasabah untuk tidak terjebak kepada
mendowngrade ya atau mendegradasikan wilayah yang sesungguhnya sakral itu dibuat bahan candaan gitu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Sekjen MUI juga mengimbau masyarakat, khususnya konten kreator, agar lebih bijak memanfaatkan teknologi seperti AI agar tidak melanggar nilai-nilai religius. Sementara itu, pakar teknologi digital UIN Jakarta, Rulin Nasrullah, mengungkapkan fenomena viralnya konten AI ini berbahaya dan berpotensi menyesatkan karena dapat memicu penyebaran berita hoaks, propaganda, dan misinformasi, khususnya pada generasi muda hingga orang dewasa yang tidak dapat membedakan konten realitas buatan AI dengan konten yang direkam secara nyata. Undang-Undang ITE juga mengatur sanksi untuk penyebaran berita bohong atau hoaks, propaganda, dan misinformasi sesuai pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang pelarangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam konteks ini, platform AI itu tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita cegah untuk berkembang. Karena ini teknologi. Tetapi persoalannya adalah literasi digital kita, gitu kan. Nggak hanya di Indonesia. Literasi digital seluruh pengguna media sosial itu kayaknya itu agak lambat gitu loh. Karena persoalan tadi, ada logika waktu cepat gitu kan. Kita nonton, kita ingin cari hiburan, kita nggak tahu ini kontennya bagus, hoax atau misinformasi, yang penting gue nonton, gue seneng gitu kan, gue share, itu aja. Kemudian motivasinya menggunakan media sosial, ada orang yang memang coba-coba, kayak konten neraka kan coba-coba, bikinlah konten neraka dengan segala macam gitu kan, kemudian dianggap sebagai lucu-lucuan gitu kan. Tak hanya perlindungan hukum, pemerintah juga seharusnya melakukan penerapan kurikulum berbasis teknologi AI agar generasi penerus bangsa melek akan literasi digital. Lintang Panjaitan, Reski Adrian, Dai TV.